Selamat pagi, dokter dan teman-teman. Di sini kami dari subgrup Y, grup tutor 15, akan mempresentasikan poster edukasi yang telah dibuat dengan judul Ingat 3 Aman 4 Tenang, Cegah Keracunan Pangan Selama Pandemi COVID-19. Pertama-tama yang saya akan jelaskan mengenai latar belakang dari adanya poster edukasi ini, yaitu di masa pandemi sekarang, banyak perilaku masyarakat Indonesia yang suka menyetok makanan dengan jumlah banyak, atau melakukan panic buying. Apa itu panic buying? Panic buying adalah kegiatan menyetok makanan atau barang dengan jumlah banyak sebagai persiapan terhadap bencana, wabah, dan keadaan darurat lainnya. Perilaku tersebut dapat menurunkan food safety. Mengapa hal tersebut terjadi? Dikarenakan konsumen dapat lupa untuk memeriksa kemasan, label izin edar, dan tanggal kadaluarsa yang nantinya bila tidak diperhatikan dengan baik oleh konsumen dan terkonsumsi dapat menyebabkan foodborne illness. Di samping itu juga pada saat kondisi pandemi virus corona ini, keamanan pangan adalah hal yang wajib diperhatikan guna mencegah persebaran virus ataupun terjadinya foodborne illness. Pada tahun 2017, berdasarkan data dari Direktorat Kesehatan Lingkungan dan Public Health Emergency Operation Center atau PHEOC, Kementerian Kesehatan mencatat keracunan pangan berjumlah 163 kejadian, 7.132 kasus dengan case fatality rate 0,1%. Nah, angka ini dapat melonjak saat keadaan pandemi seperti ini karena bahan makanan kurang diatur. Oleh karena itu, sangat penting masyarakat untuk tidak melakukan panic buying dan selalu melakukan pengecekan saat membeli bahan makanan dengan memperhatikan food safety. Nah, oleh karena itu, kami menyarankan untuk masyarakat melakukan 3 aman dan 4 tenang. Apa aman yang pertama? Yaitu adalah aman pangan dalam berbelanja selama pandemi. Nah, selama masa pandemi, ada beberapa tips yang dapat dilakukan apabila berbelanja pangan di retail modern, yaitu yang pertama adalah buat daftar belanjaan. Nah, dalam membuat daftar belanjaan, ada hal-hal yang perlu diingat. Yang pertama adalah jenis-jenis pangan yang akan dibeli dan kemampuan penyimpanannya di rumah. Dan apabila berbelanja pangan, belilah secukupnya dan jangan sampai melebihi kapasitas penyimpanan di rumah. Yang kedua adalah perhatikan urutan belanja. Dalam berbelanja, belilah pangan sesuai dengan urutan berikut, yaitu pangan kemasan, misalnya pangan kaleng atau botol, pangan kering, misalnya tepung, mie instan, beras, roti-rotian, susu dan produk olahannya, pangan segar, pangan dingin dan beku, pangan siap saji. Hal tersebut bertujuan agar kondisi pangan yang dibeli tetap segar sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya penyakit. Dan saat membeli bahan pangan, jangan lupa untuk selalu memeriksa kemasan, label, izin edar, dan tanggal kadaluarsa. Baik, teman-teman. Tadi kita sudah tahu aman yang pertama, yaitu aman pada saat berbelanja saat pandemi. Aman yang kedua yang akan kita bahas di poster ini adalah aman pada saat memesan makanan selama pandemi. Tentunya makanannya diantar secara delivery ya. Yang pertama, dari pihak kita sebagai customer harus memperhatikan yang pertama, pastikan paket atau bungkus wadah makanan tidak rusak. Kemudian hindari kontak langsung dengan kurir, gunakan protokol menggunakan masker, kemudian saat itu cuci tangan dan langsung bungkus paketnya itu disemprot sama disinfektan untuk menghindari kontaminasi lebih lanjut. Setelahnya isi dari paket kita taruh ke tempat yang bersih dan steril. Selanjutnya langsung kotaknya ini atau wadahnya dibuang ke tempat sampah. Nah, ini dari sisi customer. Ada yang perlu diperhatikan lagi dari sisi pengantar makanan. Dalam hal ini adalah misalkan driver online. Driver online harus tahu jenis-jenis makanan apa harus disimpan di tempat yang dingin atau yang panas. Misalkan diantar makanan berupa seafood, daging-dagingan, kemudian mungkin produk susu seperti yogurt dan sebagainya, itu yang harus dalam keadaan dingin, kurang dari 4 derajat Celcius. Maka dari itu harus diperhatikan lama waktu pengantarannya. Pastikan pada saat diantar sampai ke rumah tidak berubah drastis suhunya. Setelah itu saat makanan datang dicek juga suhu dari makanan menggunakan termometer makanan, misalkan termometer daging.
Kemudian, makanan yang mudah rusak itu sebaiknya disimpan di suhu kurang dari 4 derajat menghindari adanya pertumbuhan bakteri pada suhu zona bahaya yakni 4 sampai 60 derajat Celcius. Setelah itu, pastikan bahan yang digunakan itu yang terbuat dari insulasi seperti es kering atau kemasan gel beku untuk menjaga makanan busuk tetap dingin dalam perjalanan. Kalau misalkan makanannya dingin. Kemudian, apabila datang, saat paket makanan datang, langsung kalau makanan untuk dingin langsung dimasukkan ke dalam kulkas, lemari es atau freezer segera mungkin ya. Kemudian apabila makanannya tiba suhunya sangat panas, itu jangan dimakan karena bisa jadi walaupun rasanya, makanannya, baunya itu masih normal, oke-oke aja, sudah tidak baik untuk dimakan, langsung buang saja. Kemudian apabila pada saat pengiriman makanan itu tidak ada penghuni dalam rumahnya, maka kurirnya meletakkan makanan ini di tempat yang sejuk, tidak terkena langsung sinar matahari, dan juga jauhkan dari hewan-hewan pengerat seperti tikus. Baik, sekian aman yang kedua. Ya, jadi untuk aman yang ketiga adalah aman pangan dalam menyimpan selama pandemi. Nah, yang pertama kita bisa mempraktekkan dari ada yang namanya 2-hour rule. Apa itu 2-hour rule? 2-hour rule adalah ketika makanan yang perlu masuk ke dalam lemari pendingin atau kulkas itu tidak dibiarkan di suhu ruangan lebih daripada 2 jam gitu, karena akan mempengaruhi dari kualitas maupun bisa jadi ada mikroorganisme yang bisa hidup di sana begitu. Kemudian yang kedua, atur suhu tempat penyimpanan. Untuk di dalam kulkas itu biasa diatur sekitar di bawah 4 derajat Celcius. Dan untuk freezernya itu diatur di minus 18 derajat Celcius. Dengan selalu dilakukan pengecekan secara berkala gitu. Kemudian yang ketiga itu kita juga harus memperhatikan petunjuk penyimpanan dalam label makanan. Biasanya pada makanan-makanan yang dalam kemasan itu sudah disertai label cara penyimpanan makanannya. Seperti contohnya dalam produk susu. Nah, di dalam produk susu itu sebetulnya sudah dilabeli teknik atau cara untuk menyimpannya gitu. Menyimpannya itu harus di dalam ruangan yang dingin gitu, ataupun di lemari pendingin atau kulkas. Nah, setelah itu yang keempat, kita juga harus berhati-hati terhadap makanan dengan kemasan yang mudah tumpah gitu. Setelah itu yang terakhir, kita juga jangan terlalu lama menyimpan makanan beku yang siap santap di dalam lemari pendingin atau di dalam tempat penyimpanan makanan tersebut. Kenapa? Karena ini dapat membuat bakteri-bakteri atau mikroorganisme ini tumbuh di makanan itu sehingga makanan akan terkontaminasi dan ketika kita makan kita akan terinfeksi gitu. Nah, setelah dibahas tentang 3 aman untuk mencegah keracunan pangan selama pandemi COVID-19, ada juga yaitu adalah 4 tenang. Apa aja sih 4 tenang itu? Nah, 4 tenang itu adalah 4 tips edukasi aman pangan. Yang pertama, bersihkan. Cuci tangan, peralatan dapur, dan sayur dan buah-buahan harus dicuci dengan baik. Lalu, pisahkan. Nah, kita harus memisahkan antara peralatan, daging mentah, unggas-unggasan, makanan laut, dan juga telur dari makanan-makanan lainnya supaya tidak tercemar bakteri. Berikutnya, masak.
Masak hingga matang. Masak dengan suhu tinggi dan pastikan warna dan tekstur sesuai. Jangan masak masih mentah. Lalu, yang keempat adalah dinginkan. Dinginkan makanan yang mudah membusuk dan pastikan membuang makanan yang melebihi tanggal kadaluarsa. Sekian presentasi poster dari subgrup Y. Terima kasih.